Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, Ya. pemirsa. Kita masih membahas mengenai polemik ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang semakin hari semakin banyak fakta-fakta baru yang dimunculkan. Kemarin ada Universitas Pasar Pramuka. Oke. Kemudian ada juga hasil ujian yang raib pengumumannya di koran, Oke. disita katanya. Nah, kita Apalagi ya? apalagi selanjutnya? Buat Tidak ada kayaknya ujungnya ya. sepertinya ini. Makanya kita akan bahas dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio dari berbagai perspektif. Betul. Nah, ada Pak Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat pagi, Pak Ari. Pagi, Pak Sehat, Arianto. Pak. Alhamdulillah. Terima kasih sudah Media hadir. visit kayaknya Pak Rianto ya. Kemudian Pak Juju Purwantoro, kuasa hukum Roy Suryo. Selamat pagi, Pak Juju. Pak Selamat pagi. Juju. Langsung saya mau ke Pak Juju. Fakta baru apa yang ditemukan oleh Roy Suryo CS yang kemudian juga tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama mempermasalahkan koran yang hilang karena menjadi barang bukti dari Barreskrim Polri. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Kalau informasi atau katakanlah semacam sebutlah bukti baru seperti itu. Memang salah satunya adalah koran kedaulatan rakyat itu yang ditemukan pihak kita, ya, yang katanya sudah disita juga oleh pihak Barreskrim ya, seperti itu. Itu memang di situ ditemukan bahwa menurut rekan-rekan kami, Roy Suryo itu di situ ada perbedaan, ya kan? Perbedaan antara kata-kata istilahnya apa di Jawa itu, pon itu ya, nah, dengan yang aslinya, Roy Suryo. Kenapa? Karena rekan Roy Suryo itu sudah mendatangi percetakannya seperti itu dengan mengatakan bahwa yang asli sudah disita. Walaupun kami yakin tentu kalau koran cetakan gitu kan tentunya filenya tidak cuma satu gitu kan. Penerbitnya mungkin punya Penerbitnya arsipnya. punya arsipnya tidak 2 atau 3, mungkin yang tidak terjual kan mungkin juga ada pastinya seperti itu. Jadi artinya dengan dasar itu kami meyakini bahwa dengan data terakhir itu seperti itulah yang data yang sebenarnya yang dikeluarkan oleh penerbit. Kan begitu. Tidak seperti apa yang diungkapkan atau dikemukakan oleh pihak Barreskrim seperti itu, yang disita itu seperti itu. Kira-kira begitu. Nah, yang kedua kalau menyangkut bukti baru katakanlah itu peristiwa yang lagi heboh ini, masalah Pasar Pramuka kan gitu. Ya, di mana di situ kemungkinan percetakan di Pramuka itu yang istilahnya untuk percetakan mau model apa lo mau gue siap, gue ada, Palu gada gitu ya. Palu gada. Kan begitu. Nah, itu kan oleh saudara Bitor Suryadi itu ditemukan lah katakanlah beliau mengungkapkan dugaan-dugaan yang 90% lebih menurut beliau itu benar bahwa ijazah Jokowi itu dicetak situ berdasarkan teman-temannya, informasi yang didapat itu real, walaupun ada yang katanya ketemunya hilang, nggak ketemu gitu ya. Sedang dicari kan, kira-kira. Ada 1-2 orang temannya. Tapi temannya itu yang bersama-sama pada waktu pembuatan di Jalan Pramuka itu 4-5 orang tuh ada. Jadi kelompok Solo, katanya istilahnya gitu, Solo maupun dari Jakarta, yaitu salah satunya Wijayanto itu kan, seperti itu. Kira-kira begitu. Oke, tapi kita ingin fokus dulu mengenai apa yang dipermasalahkan Roy Suryo terkait dengan tidak adanya pengumuman hasil ujian di perpustakaan DIY ya. Bagaimana Pak Ari, apakah memang wajar itu disita untuk penyelidikan oleh Barreskrim? Kalau kata Roy Suryo itu kan bukan bukti kejahatan, jadi kenapa disita? Ya, itulah pendapatnya Pak Roy Suryo yang tidak tahu mengenai teori penyidikan. Menyita sesuatu itu adalah bagian daripada tindakan dalam penyidikan. Secara teoritis, penyidik itu diberikan kewenangan untuk menyita apa saja yang dianggap sebagai barang bukti. Barang bukti itu bisa alat, hasil kejahatan, apa-apa yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang diterangkan dalam tindak pidana itu. Nah, karena ini di sini adalah kan yang mau dibuktikan kan ini kan kepalsuan sesuatu dokumen gitu. Secara teoritis kalau mau membuktikan skripsinya Pak Jokowi atau ijazahnya itu itu mesti ditelisik daripada siapa yang menerbitkan, siapa yang membuat kan gitu. Sama juga dengan itu tadi, berita-berita itu tadi. Ini beritanya
apa kayak gini tapi diragukan apa tidak, kan dilihat sumbernya kan. Ya. Nah itulah, jadi barang-barang yang jadi saya ulangi, penyitaan itu tergantung daripada pertimbangan penyidik, apakah ini masuk dalam kategori barang bukti apa tidak. Ya. Itu penyidik yang akan menentukan. Kalau itu masuk, dia akan sita. Dan kemudian menyita itu pun tidak sebebas seenaknya sendiri penyidik itu, karena pertanggungjawabannya ada, dia harus lapor pada hakim. Setelah menyita, dia pasti akan lapor pada hakim. Kalau barang-barang itu barang bergerak ya. Tapi kalau barang nggak bergerak, dia izin dulu pada hakim. Saya mau menyita rumah misalnya, baru keluar izin. Nah, kalau ini barang-barang bergerak itu, ya pasti disita. Kemudian setelah disita, dia bikin berita acara penyitaan, dan itu nanti akan dilaporkan pada hakim bahwa dia menyitanya itu. Itu nanti barang bukti itu memenuhi syarat untuk dijadikan barang bukti di pengadilan. Apakah akan dikembalikan pertanyaannya? Karena kan yang didesak oleh Roy Suryo CS, bagaimana kemudian koran yang mengumumkan hasil ujian Pak Jokowi ini bisa diteliti mungkin ya oleh Roy Suryo CS? Ya kalau mau neliti silahkan aja, nggak apa-apa. Tapi sekarang ya barang bukti kalau udah disita, nanti itu akan disampaikan dalam persidangan. Baik. Nah disitulah nanti akan kelihatan lagi barang bukti ini, kemudian nanti hakim setelah memutus barang bukti itu akan diapakan, itu tergantung keputusan hakim. Ya. Itu. Kalau tadi Roy mengatakan bahwa dia mau minta kembali untuk diteliti itu, ya hak dia boleh saja. Boleh-boleh saja, silakan aja kalau dia bisa ngambil barang itu untuk diteliti oleh dia kan gitu kan. Ini kalau saya boleh menerangkan ini ya, kenapa gonjang-ganjing itu jadi panjang sekali ya. Ini karena beda pendapat ya, beda kemauan, beda niat masing-masing itu untuk saling menunjukkan bukti-bukti bahwa tuduhan dia itu benar. Di satu sisi bahwa Roy Suryo CS itu punya tuduhan bahwa ini palsu gitu ya. Dia mendapatkan bukti-bukti yang banyak. Baik. Sayangnya bukti-bukti ini hanya di media, dia ngomong-ngomong di media gitu. Padahal kalau dia ingin membuktikan bahwa itu palsu, bukti-bukti yang di lapangan ini nanti sampaikan kepada penyidik. Ini loh Pak, buktinya ini pada penyidik. Ya kan besok akan dipanggil pasti dia. Nah, Pak, atau kemarin pada waktu klarifikasi itu dia menyampaikan, Pak ini loh Pak, bukti-buktinya bahwa ini palsu. Itu sampaikan ke pengadilan supaya itu nanti masuk dalam berkas, dan itu bukti itu nanti akan dipertimbangkan di hakim. Tapi kalau enggak seperti ini, cuma diceritakan di sana sini, ya saya kasihan percuma. Buktinya banyak tapi enggak bernilai untuk dalam pembuktian, karena ini pembuktiannya itu nanti ada pada di persidangan, bukan di media massa ini. Nah, Pak Juju mungkin ada tanggapannya? Iya, tadi menyangkut seharusnya kalau memang menyangkal katakanlah gitu, Bapak, buktikan aja gitu ya. Nah, pembuktian ini kan saat ini tidak mungkin kalau ijazah asli Jokowi itu kita minta, ya. Sedangkan kami tim kami itu udah menggugat beliau dari semenjak 2 tahun yang lalu, 3 kali gugatan, 2 kali gugatan perdata di Jakarta dan 1 kali di gugatan pidana di Solo, begitu ya. Dan beliau tidak ada niat untuk menunjukkan sama sekali ijazah aslinya seperti itu. Jadi karena katanya Pak Jokowi punya hak privasi. Ya privasi, tapi kalau apalagi sekarang saat ini beliau sebagai salah satu pejabat negara di Danantara seperti itu, dan itu merupakan kewajiban sebagai pejabat, dan sebagai seorang presiden 10 tahun yang dipilih oleh rakyat itu harus terbuka, tidak boleh ditutup-tutupi. Tentang pendidikannya, tentang harta kekayaannya aja terbuka, tentang keluarganya juga begitu. Jadi sampai sekarang beliau masih menutupi terus dengan alasan nanti tunjukkan ke pengadilan. Loh, di pengadilan sendiri ya sudah digugat sampai 3 kali. Dan saat ini sedang berlangsung gugatan di Surakarta dan di kota satu lagi ya, Jawa Tengah itu sedang digugat oleh teman-teman kami sebagai perdatanya juga, dan mengatakan lagi sekali lagi, kami tidak akan menunjukkan di persidangan ini. Loh, terus maunya gimana? Tapi Barreskrim sudah membuktikan bahwa itu ijazah asli berdasarkan uji laboratorium forensik. Bagaimana Anda melihat ini? Tapi kita akan lanjutkan usai jeda, kita jeda terlebih dahulu saat lagi. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Makan roti pakai selai. Cakep. Masalah ini nggak selesai-selesai. Cakep. Jadi Pak Juju, Barreskrim kan sudah menyatakan kalau ini asli melalui uji laboratorium forensik. Sebelumnya juga UGM sudah mengadakan press release nih bahwa ini bagi mereka sudah dinyatakan juga asli dan tercatat.
Kenapa masih dipertanyakan juga? Ya, ini untuk keterbukaan informasi publik ya, dan juga demi keadilan dan kebenaran begitu ya. Ya. Apalagi tadi saya sebutkan bahwa sekarang ini Jokowi juga termasuk pejabat publik, ya, di mana salah satu dewan pengawas atau apalah di Danantara itu, seperti itu. Jadi memang ketentuannya para pejabat publik itu memang harus mengungkapkan segala sesuatu tentang pribadinya kepada masyarakat, termasuk ijazahnya, termasuk pendidikannya tadi. Ya seperti itu. Dan Pak Kapolri Listio Sigit sendiri kira-kira 2 minggu yang lalu ya, itu menyatakan bahwa oke, nanti kami akan, pihak kepolisian akan mengadakan gelar perkara terbuka seperti itu. Ya, seperti itu. Dan kami harapkan dengan gelar perkara terbuka itu tentu semua pihak akan diundang, ya, entah para ahli, entah para saksi-saksinya gitu kan. Termasuk para ahli akademisi seperti itu yang terkait dengan persoalan ijazah, dugaan ijazah palsu itu, ya. Jadi seperti itu. Jadi terkait juga tentu dalam hal ini Perkapolri nomor 8 tahun 2021 kan, seperti itu, di mana jika diduga ada suatu tindakan pidana, bisa diadakan suatu restoratif justice, yaitu. Jadi semuanya diperiksa secara terbuka, secara publik, diketahui oleh publik, tidak ada yang perlu tutup-tutupi dalam hal ini. Apalagi ini ijazah tadi katanya menyangkut pribadi, milik pribadi, sehingga diminta lagi katanya begitu kan. Ya. Dan pihak kami juga belum sampai saat ini belum pernah melihat keaslian ijazah itu. Seperti itu, Mbak. Kalau hanya diundang, melihat langsung, tanpa dipublikasikan ke publik, cukup? Itu tentu tidak cukup. Nanti akan dikatakan, ya, tentu dari pihak kami atau tim ahli kita akan memeriksa keaslian ijazah itu, akan diperiksa. Oke. Tapi kan tidak perlu dipublikasikan ke publik. Kalau hanya diundang melihat langsung, mungkin menyentuh langsung begitu ya? Iya. Apakah itu sudah cukup untuk membuktikan? Maksud Kapolri Listio Sigit itu, ya, gelar perkara terbuka itu juga agar diketahui oleh publik. Tidak bisa sembunyi-sembunyi seperti itu. Oke. Begitu loh. Bahwa nanti secara teknis akan ada pemeriksaan lebih lanjut dari pihak Roy Suryo dan kawan-kawan itu. Oke saja, memang biar masing-masing puas lah gitu, seperti itu. Melihat langsung ijazah asli Jokowi yang katanya asli. Pak Ari, pengennya lihat langsung fisiknya, ijazahnya. Nggak cukup. Terbuka aja nggak cukup. Enggak, kalau mau pengen lihat langsung itu mereka boleh saja minta supaya bisa melihat ya gitu ya. Cuman nanti apakah akan diperlihatkan langsung oleh oleh penyidik ya, bukan Kapolri. Saya ingin menyampaikan penjelasan tadi ya. Pak Kapolri itu mengatakan bahwa nanti ini prosesnya akan dikawal oleh eksternal pengamat itu. Di antaranya mungkin bentuknya nanti ya antaranya gelar terbuka itu tadi. Perkap itu Pak yang bikin saya mengenai bagaimana tata cara menyidik supaya itu adil dan transparan. Maka di dalam KUHP itu tidak ada aturan bagaimana caranya menyelidiki dan menyidik. Saya bikin peraturan supaya polisi ini bekerjanya profesional dan transparan. Makanya yang namanya gelar itu Pak, gelar itu dulu saya bikin gelar itu pada gelar awal, gelar tengah, gelar akhir. Tambah lagi diperbarui ada gelar khusus. Itu untuk apabila ada orang yang komplain kan, itu gelar khusus. Nah, saya dari dulu menyatakan ya kalau setiap gelar itu ya yang fair adalah dihadiri oleh para yang melapor, yang terlapor, kuasa hukumnya, para saksi ahli, plus pengamat eksternal yang memang berwenang, contohnya Komnas HAM ataupun Kompolnas misalnya itu. Digelar, ini loh Pak, kenyataannya gini, barang buktinya ini, tuduhannya begini, saksi ini mengatakan begini, maka kesimpulan kami adalah kasus ini langsung ke penyidikan atau kita hentikan. Itu yang namanya gelar terbuka itu tadi. Itu tadi ya. Jadi kalau mengenai berkaitan dengan apa tadi yang ditanyakan kepada saya. Mau dilihat aslinya. Untuk memperlihatkan, untuk masalah memperlihatkan ijazah itu ya. Itu hak seseorang untuk minta Pak Jokowi itu supaya memperlihatkan. Tapi mau diperlihatkan apa tidak itu hak daripada yang bersangkutan. Dia bisa saja menolak, saya nggak mau menolak. Tapi proses hukum pun tidak bisa memaksa itu diperlihatkan, Pak. Proses hukum apa? Pembuktiannya. Ya tidak ada, tidak ada itu. Jelas, Pak. Jadi gini, Pak. Selama ini di pengadilan pun tidak pernah dibuktikan. Ijazah itu. Selama ini pengadilan sudah berjalan 10 tahun ini
tidak pernah dipertunjukkan. Ya, karena Jadi pengadilan tidak ada niat baik dari Jokowi itu. Nah, itu. Dan ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Itu jelas, itu terbukti, Pak. Saya adalah pengacaranya, kuasa hukumnya. Ya, Bapak pengacara mestinya tahu hukum ya, Pak. Ya. Tapi dengan statement Bapak itu tadi, maaf ya itu, sayang Bapak, karena jalur yang Bapak tempuh itu, Pak, itu keliru dulu, kalau yang namanya... Tidak ada yang keliru, Pak, pada waktu proses hukum pidana. Bapak paham Saya betul, nggak hukum- suka berdebat gini, Pak. Hukum ini kan Bapak sebutkan hukum acara pidana. Iya, Di mana seorang iya. jaksa harus membuktikan, ya kan? Iya, Kesalahan sekarang saya tanya ya, Pak ya. Oke. Kesalahan Sekarang Bambang- dibacakan Pak Bambang Ari tadi. dulu, Pak Juju. Di Solo pun tidak ditunjukkan ijazahnya, pengadilan Solo. Oke. Jaksa tidak hanya menunjukkan fotokopi saja. Apakah begitu pembuktian? Itu benar. Sampai sedetik ini memang tidak pernah ditunjukkan. Apakah di pengadilan memang tidak perlu menunjukkan Saya pengen aslinya, tanya Pak ya, Ari? sekarang di Solo tuh yang menghakimi hakim yang benar atau hakim-hakiman? Itu kan hakim yang berwenang dan sah. Oke. Putusan. Itulah yang dikerjakan oleh hakim untuk menunjukkan bagaimana kebenaran itu. Ya kalau kebenaran material itu, Ya terserah, Pak. ditunjukkan yang asli. Saya mengatakan ya, Kan dia kasus ini sudah diputus ya. Jaksa Sudah sendiri diputus berjanji oleh hakim menunjukkan yang ini yang aslinya, tapi fotokopi tetap ditunjukkan. Sampai detik ini Jokowi nggak berani menunjukkan yang ijazah yang asli itu. Itu persoalannya. Sekarang lagi berlangsung di sidang di Solo, Pak. Ya silakan aja, mau lihat. ya Tidak nanti. pernah juga ditunjukkan karena nanti saja. Lah, kapan nantinya? Kalau memang Pak Jokowi bersikeras memang tidak menunjukkan ijazah itu, bagaimana implikasinya? Ya menurut saya haknya dia nggak ada implikasi. Tidak, apa-apa. berarti keadilan tidak- terserah daripada hakim nanti. Hukum dan keadilan itu tidak bisa Tapi kan dari dibuktikan biasanya di kan masyarakat selalu sampai gitu ya. sekarang. Apapun yang sudah dikerjakan, putusan pengadilan di Solo itu menurut saya sah. Oke. Itu dikerjakan oleh hakim yang sah, hakim yang jujur. Ya tidak, maaf Ya Pak, kan, gitu tidak kan. mungkin hakim yang palsu ya. Tapi kita ingin Ya itu kan, ingin tapi membuka. keputusannya dianggap itu nggak Yang membuka benar. loh. Ya, dalam Itu kan pembuktian sama. itu jaksa harus membuktikan keaslian ijazahnya. Jaksa itu hanya membawa fotokopi. Itu faktanya begitu, Pak. Sekarang posisi ijazah Dan mengorbankan Bambang Tri dan Ustadz Gus Nur. Sekarang posisi Di penjara itu adalah, dia. Ini ya, saya ingin jawab ini ya. Jadi, Ya. ini tadi. Silakan. Jadi itu tadilah ya. Selama ini proses yang sudah melalui hukum pun Ya. dan sudah diputus itu semua dinafikan, ditampik semua. Itu ya. Ya. Itu hak mereka, silahkan aja. Tetapi rakyat harus tahu. Ya, rakyat harus tahu ini. Rakyat harus tahu. Keadilan hukum dan keadilan Keadilan tidak, itu tidak kalau sudah ditegakkan di negara ini. Kalau sudah Ya diadili itu oleh yang menyangkut hakim, ijazah Jokowi. Sampai sekarang belum pernah yang di terbukti. Sleman itu yang sudah diputus oleh hakim, itu teori pembuktiannya sudah diakui oleh hakim. Karena Pak yang mengatakan sah apa tidaknya pembuktian itu adalah hakim yang memutus itu. Nah sekarang kan sudah ternyata gitu, masih dianggap hakimnya tidak benar gitu kan, tidak ada keadilan, kan itu yang terjadi gitu. Sebagai Kalau rakyat, gini, makanya gini aja berhak menyuarakan keadilan dan kebenaran, Ya, silakan. Pak. Ya, menurut kami proses keadilan seperti itu tidak adil, tidak benar. Begitu, Pak. Ya. Kan wajar saja Ya, rakyat menuntut keadilan kan, Pak. saya tidak Sampai melarang. dan mengorbankan 2 orang di penjara, Pak. Nah, itu sampai kan dengan 3 contohnya tahun. kayak gitu kan. Itu fakta. Dibalik kan jadinya. Tidak ada yang dibalik. itu Putusan faktanya daripada seperti itu. hakim yang sudah jelas inkras itu menurut itu sah, yang legal dan sebagainya. Iya, secara Tapi normatif masih dianggap iya. tidak adil. Secara normatif iya, Pak. Rakyat kecil dikriminalisasi Iya. dan sebagainya kan kayak itu. Inilah yang rakyat harus tahu ya Pak. Fakta-fakta, Pak. Rakyat harus tahu bahwa ya Pak, Aparat kepolisian bahwa narasi kayak juga gini ini banyak nggak yang benar. ditahan, masuk penjara, Apalagi Pak. disampaikan oleh seorang Oke. ahli hukum. Aparat kepolisian banyak yang ditahan Oke, Pak juga, Juju, Pak, saat ini, sebentar. Pak. Kan Pak begitu. Juju, sekarang prosesnya sudah berlangsung juga di Polda Metro Jaya. Upaya apa yang dilakukan oleh pihak Anda untuk Mengawal. membuktikan jika memang Anda merasa bahwa ini tidak ada keadilan? Ya, kami tetap dalam arti mendesak, meminta kepada pihak penyidik dalam hal ini terbuka. Dan harusnya karena ini diawali di proses penyelidikan di Barreskrim, maka seharusnya yang di Barreskrim tidak dihentikan, kan begitu. Tetap berjalan. Ini kok malah ditariknya ke Polda begitu. Jadi Polda yang memeriksa seperti itu. Apalagi barang buktinya itu udah diambil lagi kan seperti itu. Baik. Jadi saya tetap mendorong agar imbauan dari Kapolri Listio Sigit itu perkara dilakukan gelar perkara khusus tadi itu dilakukan dengan benar, dengan profesional, dengan terbuka Oke, kita kepada sepakat publik. hari Agar ini. ada kepuasan dari publik bahwa itu benar-benar dibukakan secara khusus tadi, digelar secara khusus dan diketahui oleh publik seperti itu. Apakah ini memungkinkan Pak Ari Ari, terakhir. dibuka lagi Sangat gelar memungkinkan. perkaranya? Sangat memungkinkan karena Kapolri sudah menjamin bahwa ini
kasus ini akan kita kawal ya, secara transparan gitu kan. Nanti akan kita libatkan pihak eksternal untuk mengawasi kasus ini. Jadi ini ya, kalau bagi pandangan saya ya, kasus ini sekarang sudah berjalan sesuai dengan rel yang benar. Ya. Hanya masalahnya kan dari pihak sana itu selalu menuduh bahwa ini prosesnya tidak fair, tidak adil dan sebagainya. Itulah. Mudah-mudahan rakyat tahu ya ini ya. Proses sekarang akan berjalan dengan baik ya. Tunggu aja Polda Metro nanti akan kelanjutannya bagaimana ya. Kalau mereka itu mempunyai keberatan ya, boleh mengajukan pra peradilan atas tindakan penyidik yang tidak benar itu. Itu jalur yang benar. Ada prosesnya begitu ya. Mau ngomong di media saya nggak apa-apa, asalkan tidak kemudian memframing, memprovokasi bahwa ini aparatnya itu curang, aparat ini nggak benar, tidak adil dan sebagainya. Itu namanya, itu narasi itu bisa termasuk di dalam ujaran kebencian. Itu yang kita jaga semua agar tidak menjadi ujaran kebencian, tidak menjadi isu yang liar, tidak memecah warga masyarakat Indonesia menjadi dua pihak yang tentunya ini kalau hal seperti itu, kita mengungkapkan keadilan, kebenaran, sekarang ujaran kebencian, selalu korbannya di pihak kami. Baik, terima kasih Pak Juju. Korbannya di pihak oposisi. Kita sudah habis, Pak Juju, terima kasih. Selalu di sidang kemudian